Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia, yaitu terdengar oleh Sultan Syahrir saat mendengarkan radio. Terang bulan, de maand schijnt over Java. En aan het strand zit nooit jouw heel alleen. Ze denkt nog altijd. Tonight came the Prime Minister's dramatic message from the Cabinet Room at number 10. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Nagasaki dan Hiroshima dibom, dan ini Nippon sudah kalah. Saya harus beritahu Bung Karno. From the dominions, from India and the colonies. Silakan masuk. Ada apa tetap kemari? Bung, Jepang sudah menyerah pada sekutu. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Apa benar semua itu? Benar, Bung. Saya sendiri yang mendengarkannya di radio. Kita jangan dulu percaya dengan berita itu. Kita harus benar-benar memastikan bahwa berita itu benar. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan. Benar apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Kita harus tetap waspada karena ini menyangkut masa depan rakyat. Tapi saya pastikan berita itu benar. Jepang sudah kalah. Hanya ada dua pilihan untuk negeri ini, menjadi besar karena mandiri atau menjadi budak karena dimanfaatkan nasibnya. Jangan putus asa, Syarif. Kita coba bujuk mereka. Tetap mereka pada pendiriannya. Kalau mereka tetap menolak, kita bicarakan lagi untuk mengambil langkah yang lain. Kita berangkat ke kediaman Soekarno sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bu Karnonya ada? Saya ingin bertemu dengannya. Iya, Kang Mas ada di dalam. Memangnya ada perlu apa ya mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal penting yang perlu kami bicarakan. Oh iya, silakan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas, itu ada yang datang mencari. Iya Bu, siapa yang datang? Itu para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Kami ingin membicarakan keinginan kami untuk Indonesia secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja jika kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Silakan masuk. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa, sedangkan berita penyerangan Jepang melawan sekutu masih diragukan. Apalagi kekuatan militer Jepang yang berada di Indonesia masih sangat kuat untuk mampu menggagalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi usulan kami belum dapat disetujui, tapi saya yakin berita tersebut benar. Ini korok saja leherku. Saudara boleh menunduk saya sekarang juga. Saya tidak lepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Maka dari itu, saya akan bicarakan kepada wakil PPKI besok. Soekarno, tenanglah.
hal ini dapat dibicarakan dengan baik-baik. Ya sudah kalau begitu. Mereka tadi memaksa saya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi saya menolak, karena menurut saya semua harus dibicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Benar, kita seharusnya membicarakannya dengan yang lainnya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berniat menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui misi kita. Begini saja, saya mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk diasingkan keluar Jakarta dari pengaruh Jepang. Apa kalian setuju? Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok di Karawang? Karena di sana dekat dengan pemusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Benar, saya setuju dengan pendapat kalian. Apa-apaan ini? Ikut kami ke Karawang. Saya akan izinkan jika saya dan Guntur ikut dengan Kamas. Baiklah kalau. Sebenarnya apa maksud Anda sehingga saya dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Karno, Hatta, kamu sudah di sini. mereka membawa kemari, Bung. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Benar. Sekarang sebenarnya apa yang Anda sedih? Begini Bung, kami ingin kalian berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini waktu yang tepat untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kepada itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Kami tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Kira-kira Bung Karno dan Bung Hatta kemana ya? Lebih baik saya tanya Bung Karno. Kalian bawa kemana Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Jangan berbohong kamu, karena saya tidak arif apabila kalian menahan kedua tokoh nasionalis itu. Tidak arif bagaimana? Saya sudah mencoba meyakinkan mereka, tapi mereka tetap saja menolak. Percayalah, paling lambat besok pukul 12. Mereka tidak memproklamasikan segera, nyawa saya taruhannya. Ya sudah kalau gitu, kita sekarang ke Karawang. Baiklah, ayo berangkat. Mana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung mau apa? Gimana Bung Karno dan Bung Hatta? Subarjo, bagaimana keadaan Jakarta? Tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta. Berarti kita telah membuang waktu sehari dengan sia-sia. Kita harus ke Jakarta sekarang. Sekarang juga Silakan.
kediaman saya. Apakah ada masalah yang penting? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu istirahat Tuan. Kami hanya ingin menanyakan, apakah benar penyerangan Jepang terhadap sekutu? Memang benar berita tersebut. Namun, kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Sekarang kami bukan para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu adalah gagasan yang bagus. Mengingat ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau boleh, kami izin meminjam rumah Anda. Kami telah sepakat apabila berita itu memang benar, kami akan mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan gunakan tempat ini sepuasnya. Saya izin istirahat terlebih dahulu. Permisi tuan-tuan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan pagi ini kita berkumpul menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang berjaya. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajah. Hal ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tumbang agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih para pejuang pokok dan pendukung perjuangan kemerdekaan bangsa kita dengan kedua jenazahnya dari mulai penjajah bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu duduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun di dalam kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk merdeka. Ini sebuah harapan itu bukan sebuah angan-angan, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kebebasan dan lain-lain disesuaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.